adik-adik, sore ini kita akan belajar tentang Injil. Jadi Injil sendiri memiliki arti yaitu kabar baik. Jadi pada waktu itu bangsa Yahudi ini sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka pada waktu itu mendengar nubuat dari para nabi bahwa akan ada seorang raja yang lahir dari bangsa Yahudi. Raja itu akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari jajahan Romawi. Raja yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan, di mana juru selamat dilahirkan ke dunia ini untuk menyelamatkan kita punya dosa. Nah, di sini kita akan belajar tentang Injil, tapi Injil yang ada di remaja kita. Jadi yang pertama itu ibu jari. Ibu jari ini melambangkan anugerah atau hidup kekal. Anugerah hidup kekal ini pengertiannya. Jadi hidup kekal adalah anugerah. Jadi hidup kekal itu tidak bisa kita dapat dengan usaha atau dengan upah. Tapi semua orang tidak dapat memperoleh anugerah ini. Apa yang menghalangi kita sehingga kita tidak memperoleh anugerah ini, yaitu dosa. Yang kedua adalah manusia. Jadi telunjuk adalah manusia. Jadi semua manusia adalah orang berdosa. Dengan usahanya sendiri tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Sekarang mari kita melihat bagaimana cara Allah. Yang ketiga adalah jari tengah ini adalah Allah. Jadi pengertian yang salah tentang Allah, orang sering berpikir bahwa Allah itu seperti kakek. Dia adil, tapi kasih tapi tidak adil. Yang kedua, pengertiannya itu seperti polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar tentang Allah itu adil sekaligus kasih. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya di dalam diri Yesus Kristus. Yang dari manis ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib demi menebus kita semua punya dosa, dan menawarkan hidup kekal kepada manusia. Anugerah hidup kekal ini hanya bisa diperoleh melalui iman. Jadi iman bukan iman yang sementara atau iman yang melompat dalam gelap atau iman yang berdasarkan hal-hal lahiriah, tetapi iman yang benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita akan jelaskan. Jadi sekarang kalau mau tanya, jika ini biasa berpikir kalau mau masuk surga itu kita harus buat apa? Kita masuk surga kita harus berbuat baik. Terus apa lagi? Rajin beribadah, terus rajin baca Alkitab. Terus apa lagi? Memuji Tuhan. Jadi di sini sangat berbeda sekali dari kita punya pemikiran yang dulu. Jadi awalnya itu kita juga berpikir kalau kita rajin ibadah, kita rajin baca Alkitab, rajin dengar firman Tuhan, baru kita akan masuk. Tapi hari ini kita semua akan sama-sama belajar bahwa kalau kita mau masuk surga itu bukan dengan melakukan semua itu. Kita mau masuk surga
surga itu hanya dengan kita tidak didapat karena usaha. Tidak didapat karena kita berusaha yang tiap hari kita beribadah, atau kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, tidak. Tapi hidup kekal itu hanya hadiah, hadiah yang akan Tuhan berikan. Yang kita bisa peroleh hanya melalui iman. Kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Nah, jadi kita sudah percaya kepada Tuhan, berarti otomatis kita akan masuk surga. Nah, sekarang respon kita kepada Tuhan itu seperti apa? Jadi cara kita meresponi anugerah Tuhan itu dengan mengucap syukur. Karena Tuhan sudah selamatkan saya, jadi saya mengucap syukur. Saya pergi beribadah. Karena Tuhan sudah selamatkan saya, jadi saya mengucap syukur. Karena saya sudah terima keselamatan itu, maka saya mau berbuat baik. Berbuat baik kepada saudara saya, berbuat baik kepada teman saya, karena saya sudah diselamatkan dari dosa. Dosa itu dosa dari nenek moyang Adam dan Hawa. Turun lagi saat kita di dalam kandungan ibu, kita sudah berdosa. Nah, sekarang kita mau selamat dari dosa itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Misalnya kita sudah percaya, maka kita sudah diselamatkan. Nah, sekarang respon yang akan kita berikan kepada Tuhan, yaitu melalui pengucapan syukur. Pengucapan syukur dengan cara kita beribadah, kita berbuat baik kepada sesama, kita membantu orang tua, kita hidup jujur. Nah, itu respon kita kepada Tuhan, karena kita sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan. Jadi, aku mau tanya lagi, adik-adik percaya tidak kalau misalnya saja hari ini adik-adik meninggal dunia, masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Karena kita mau selamat, kita mau surga hanya percaya kepada nama Tuhan. Percaya tidak? Percaya. Hari ini kita meninggal dunia, pasti kita masuk surga. Kita harus percaya bahwa karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka hari ini juga kalau saya mati, pasti saya akan masuk surga. Di sini kita akan lihat satu ayat, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Maka akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus Kristus diberikan kepada manusia, kok? Nah, manusia itu adalah Allah. Allah sendiri, dia menjadi manusia di dalam daging. Dalam daging artinya dia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, jadi nama Yesus Kristus itu yang akan menyelamatkan. Jadi di saat kita sudah percaya kepada nama Yesus Kristus, otomatis kita sudah diselamatkan. Nah, sekarang respon kita kepada Tuhan itu melalui berdoa, membaca Alkitab, kita beribadah. Karena Tuhan sudah selamatkan saya, jadi saya harus berbuat baik. Karena Tuhan sudah selamatkan saya, jadi saya harus beribadah. Jadi inti dari kita punya pelajaran di sore hari ini bahwa keselamatan itu hanya bisa kita peroleh melalui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, itu sebagai bukti bahwa kita manusia ini tidak bisa hidup mengandalkan kita punya kekuatan sendiri. Nah, itu kita berdoa, kita membaca firman Tuhan sebagai ketergantungan kita kepada Tuhan. Misalnya sebelum kita memulai hari, ya kita berdoa,
Tuhan tolong, saya mau memulai hari saya di hari ini. Dari pagi sampai malam Tuhan sertai. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita ini hidup bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup mengandalkan kita punya kekuatan. Jadi keselamatan kita hanya bisa memperolehnya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang betul-betul kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Adik-adik semua, kita mau tanya, sudah menerima Tuhan kan belum? Kalau belum, sekarang kita berdoa. Kita akan berdoa untuk kita semua. Kalian nanti mengikuti di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di sore hari ini atas berkat anugerah-Mu sehingga kami bisa berkumpul untuk mendengar tentang Injil-Mu. Bapa di surga, adik-adik yang sudah mendengar akan firman-Mu, Tuhan berkati mereka. Mereka mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Untuk kita Tuhan, hadirlah dalam hati-hati mereka. Ubahlah hidup mereka menjadi baru Tuhan. Supaya hidup mereka itu boleh selalu membuktikan bahwa mereka mengucap syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh meresponinya dengan selalu mengucap syukur, beribadah dan berbuat baik kepada sesama, menolong sesama sebagai ungkapan syukur mereka Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka. Ubahlah hidup mereka menjadi baru. Dan kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu menuntun kami di dalam jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin.